Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, Masya Allah, teman-teman ini masih bertahan ini ya, istimewa sekali ini. Siang hari kan, disemakan lagi. Lakum ajr insyaallah, berpahala insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah menyebutkan ada 6 ahli waris yang mereka pasti akan mendapatkan warisan. Nggak mungkin nggak. Suami, istri, ibu, bapak, anak laki-laki, anak perempuan. Oke, kita tadi sudah sampai pada 4 orang ya. Berarti tinggal bapak dan anak perempuan. Sebelum kita masuk pada bapak, harusnya di halaman ke-17 itu ya, kita masuk pada bapak. Tapi bapak kita lewati terlebih dahulu, kita langsung masuk pada anak perempuan terlebih dahulu. Oke? Setelah itu baru kita akan bahas bapak. Nah, setelah itu baru kita akan masuk pada tahap yang sedikit lebih berat setelah ini. Ini pemanasan aja insya Allah. Teman-teman makan Allah Subhanahu wa taala. Anak perempuan mendapatkan 3 bentuk jatah warisan. 2 dengan bentuk ashabul furud, dan yang terakhir dengan cara asobah. Kita bahas kali ini. Anak perempuan. Dalilnya pada surah An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Oke. Anak perempuan mendapatkan 3 jatah warisan. 2 dengan ashabul furud, ditentukan jatahnya, dan yang 1 dengan cara asobah. Kita mulai yang pertama. Di mana kita tulis? Sini ya. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai. Anak perempuan mendapatkan jatah warisan setengah dengan syarat yang pertama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau anak perempuannya hanya 1 saja, maka dia berhak mendapatkan separuh harta, dengan syarat tidak boleh ada anak laki-laki. Oke. Kemudian kedua, mendapatkan jatah warisan 2/3 dengan syarat kalau anak perempuannya jumlahnya itu 2 atau lebih. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak. Dapatnya 2/3 dan tidak boleh ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, maka ini yang disebut namanya asobah.
Oleh karena itu Allah menyebutkan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi dapat jatahnya 2:1 ketika bertemu dengan anak laki-laki. Oke, kita masuk pada contoh. Seseorang meninggalkan suami, ibu, 1 anak perempuan. Meninggalkan suami, ibu, 2 anak perempuan. Seseorang meninggalkan suami, ibu, 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Oke, teman-teman, sambil diingat-ingat tadi di catatan, seseorang meninggal dan di sini sudah ada anak semua, kasusnya ada anak. Maka kalau kasusnya ada anak, suami ini akan turun jatahnya, istri akan turun jatahnya. Begitu juga dengan ibu. Suami berarti dapat berapa? Oke, 1/4. Ibu dapat berapa? 1/6. 1 anak perempuan tadi dapat berapa? 1/2. Karena tidak ada, iya, angka yang bisa dibagi 4, 6, dan 2. 12. Oke, suami 3, ibu 2, anak perempuan 6. Total berapa? 11. Nanti cara menghitungnya tidak begini. Ini disebut apa tadi namanya? Rodiyah. Bahwa jatah ahli waris ternyata lebih sedikit nih daripada saham. Nanti ada cara menghitungnya. Yang penting udah tahu konsepnya dulu. Oke? Selanjutnya, suami, kemudian ada ibu, ada 2 anak perempuan. Suami dapat berapa? 1/4, ibu 1/6. 2 anak perempuan. Angka yang bisa dibagi 4, 6, dan 3. 12. 12 bagi 3 kali 2 8. Total 13. Jadi dihapus di sini, pakai yang baru. Jadi harta bukan dibagi 12, tapi harta dibagi 13. Tadi namanya ailah, atau disebut namanya kasusnya aun. Oke, selanjutnya ada suami, ibu, 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Suami dapat berapa tadi? 1/4. Ibu 1/6. Anak perempuan, anak laki-laki, dua-duanya dapatnya apa namanya? Asobah. Dengan perbandingan 2:1. Angka yang bisa dibagi 4 dan 6? 12. 3, 2. Sisanya berapa? 7 bagi kepalanya gabung di sini jadi 3 kan. 7 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Nanti tinggal dikalikan aja. 12 kali 3 30. Nah, 3 kali 3 9. 3 kali 2. Nah, kemudian 3 kali 7 21. 21 bagi 3 bisa nggak? Bisa. Berarti anak perempuannya 7, anak laki-lakinya 14. Hartanya sekarang dibaginya 36 dan dibagi 12 lagi. Tapi tetap permasalahan ini disebut masalah apa tadi kalau pas? Adilan. Karena pas 36 jatah mereka semua juga 36. Ini setelahnya ya, nanti kita akan bahas jumlahnya di sini kok bisa jadi 21 nanti ya teman-teman ya. Yang penting sudah tahu dulu. Pokoknya 7 dibagi 2:1. Totalnya ada berapa? 3. Itu kalau anak laki-lakinya 1. Kalau anak laki-lakinya 2 berarti 4:1. Kalau anak laki-lakinya 3, anak perempuannya 1, anak laki-laki setiap kepala kali 2,
ada 3 anak laki-laki, dihitungnya berarti ada 6. Anak perempuan 1, pas. Jadi 7, kan begitu. Jadi kalau hartanya sisa 7 dari 12, kok anak laki-lakinya di sini 3, totalnya sudah 6. Anak perempuan, setiap kepala tetap dikalikannya 1. Berarti totalnya jadi itu 7, pas. Begitu. Kalau anak perempuannya yang 2, anak laki-lakinya di sini 1, berarti 2 kali 1, 2, 1 kali 2, 2. Total seakan-akan ada berapa kepala? 4. Berarti 7 bukan dibagi 3 lagi, tapi 7 dibagi 4. 2 untuk anak laki-laki, 2 untuk 2 anak perempuan. Konsepnya begitu. Paham ya? Anak laki-laki harus selalu dapat berapa? 2. Misal, contoh, ada 4 anak laki-laki, 2 perempuan. Berarti total ada berapa saham harusnya di situ? Ada 10. Ana ulangi. Ada 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan, 8. Ini dihitungnya 2, berarti 6. Ini hitungnya tetap 1. Oke. Ada 5 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Itu konsepnya. Berarti udah paham. Itu konsepnya. Pegang seperti itu. Ya, itu konsepnya. Selanjutnya, teman-teman menekan Allah Subhanahu wa taala, anak perempuan kita berarti sudah selesai. Nah, anak perempuan, kalau ada anak laki-laki, maka jangan dikasih jatah furu, tapi dikasih namanya asobah. Dengan perbandingan 2:1. Bisa dipahami ya? Berarti kita bisa masuk bapak. Dan ini yang paling terakhir dari ahli waris yang tidak mungkin, kecuali pasti akan selalu mendapatkan warisan. Balik lagi halaman berapa tadi? 17. Sudah? Buka halaman 17. Bapak mendapatkan warisan dengan 3 kemungkinan. Sudah? Sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi ats-tsuluts." Sudah? Bapak ada 3 kemungkinan mendapatkan jatah warisan. Yang pertama, bapak mendapatkan jatah warisan dengan cara asobah. Cara apa tadi? Oke, asobah. Asobah itu berarti tidak perlu dihitung. Kedua, mendapatkan warisan dengan cara furud, mendapatkan 1/6, sebagaimana pada firman Allah, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Mau bapak, mau ibu bisa dapat jatah warisan 1/6. Kondisi yang ketiga, bapak dilihat, kalau dikasih sisa kok lebih banyak, kasih sisa. Kalau 1/6-nya kok lebih banyak, maka kasih 1/6. Nanti dihitung dua-duanya. Ada 2 variabel, ada 2 kemungkinan, begitu ya bahasanya ya. Yang pertama dikasih 1/6, yang kedua dikasih berapa? Sisa. Kemudian dibandingkan mana yang paling banyak. Mana yang paling banyak, kasih untuk bapak, begitu. Oke, sekarang kita mulai. Mana yang dihapus? Mau sebelah sini, sebelah sana yang dihapus. Hah? Oke, anak ikut. Terakhir kita masuk pada bapak. Teman-teman bukan Allah Subhanahu wa taala, untuk bapak yang terakhir nomor 6. Kita lihat di sini bapak. Bapak ada 3 kemungkinan. Pertama, tadi kita kasih apa namanya? Asobah. Kapan bapak dikasih asobah? Jika tidak ada anak, iya betul, keturunan dari si mayit. Si mayit gak punya anak. Si mayit juga gak punya cucu, begitu intinya. Sama lah. Kemudian yang B mendapatkan 1/6. Kapan?
jika ada anak laki-laki yang pasti. Kalau ada anak laki-laki, dan nanti konsepnya akan kita bahas setelah ini. C, boleh dikasih asobah atau dikasih 1/6, mana yang paling banyak untuk bapak. Kapan kasusnya? Jika ada anak perempuan. Oke, kita lengkapi sekarang kasusnya. Mulai berarti contoh yang A, contoh B, contoh C. Kita mulai, jika tidak ada anak sama sekali dari si mayit, bapak dikasih namanya apa? Asobah. Misal, contoh kasus, seseorang meninggal, misal meninggalkan suami, boleh, kemudian meninggalkan bapak, gak ada ibu. Ingat, suami, kalau tidak ada anak dari semayit, kasih berapa tadi? Setengah. Bapak, kalau si mayit gak punya anak sama sekali, kasih apa? Asobah atau sisa. Berarti KPK-nya 2, 1, 1. Selesai. Oke. Kedua, jika ada anak laki-laki, maka bapak dikasihnya adalah 1/6. Contoh kasus, kita masukkan semua di sini. Seseorang meninggal, meninggalkan suami, ibu, bapak, 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Suami berapa teman-teman? 1/4. Ibu berapa? Wah, ini kayaknya sudah mulai enak ini, sudah mulai hafal ya. Oke. Pertanyaannya, bapak kita kasih berapa? Nah, oke. Bapak wajib dikasih 1/6. Pokoknya kalau sudah ada kata anak laki-laki, langsung bapak kasih berapa? 1/6. Karena konsep dari asobah, nanti kita bahas setelah ini, kita masuk asobah. Asobah itu hanya diberikan pada satu jenis atau satu golongan saja. Sesuai yang paling tertinggi kastanya. Kalau sudah yang paling tertinggi mengambil jatahnya, asobah di bawahnya tidak mendapatkan warisan lagi. Kecuali khusus untuk bapak. Meskipun dia dilempar dari asobah, dia harus tetap dapat warisan. Tadi konsep awal, 6 orang yang tidak mungkin kecuali harus dapat. Harusnya konsepnya kalau dia dari asobah, bapak ini nggak dapat nantinya. Tapi 6 orang tadi itu pengecualian. Apapun kondisinya pasti harus dapat. Oke. Dan dua-duanya ini dapatkan dengan cara apa? 2 banding. Berarti totalnya anak laki-laki 2, anak perempuan. Oke, berarti sama dengan. Berarti nanti harta dibaginya. Oke, begitu konsepnya. Bagus, Masya Allah. Kita lanjut. Angka yang bisa dibagi 4 dan 6. 12. Berapa? 3, 2, 2. Sisanya? Sisanya 5. 5 dibagi berapa? 4. Bisa atau tidak bisa? Tinggal kalikan saja di sini. Berapa? 48. 12. 4 kali 2, 8. 4 kali 2, 8. 4 kali 5, 20. Dibagi 4. Nah, berarti anak perempuan masing-masing 5. Ya, 10. Masing-masing 5. Anak laki-laki 10. Oke, selesai. Sudah paham ya konsepnya kan? Insya Allah. Dimengerti kan kalau ininya kan? Mudah harusnya. Terakhir. Kalau hanya ada anak perempuan saja, nggak ada anak laki-laki, maka bapak dihitungnya 2 kali. Dibandingkan kalau dikasih sisa berapa, kalau dikasih 1/6 berapa. Oke, contoh kasus. Berarti harus kita buatkan 2. Yang pertama, yang kedua. Seseorang meninggalkan pertama suami, ibu, bapak, 1 anak perempuan. Kita hitung. Suami kalau ada anak, ibu kalau ada anak, 1 anak perempuan, nggak ada anak laki-laki.
Satu anak perempuan, nggak ada anak laki-laki. Dapatnya setengah. Kembali di sini. Satu anak perempuan, dapatnya setengah. Oke. Nah, sekarang kita hitung dulu. Bapak nggak usah dihitung dulu. Bapak setelah ini dihitung. Oke? Kita hitung dulu Bapak. Kita lihat. Angka yang bisa dibagi 4, 6, dan 2. 12. Suami? Ibu? Satu anak perempuan? Sisanya berapa? 1. Sisa, kalau dikasih sisa itu 1. Ini kan A atau 1/6. Dan 1/6 dari 2 berapa? 12 berapa tadi? 2. Kan 1/6-nya dari 12, 2. Kira-kira kalau dikasih 1/12 dengan 2/12 atau bahasanya 1/12 dengan dikasih 1/6, banyak mana? Oke, berarti kondisi seperti ini kasusnya kira-kira kasih berapa untuk Bapak? Oke. Berarti kalau kita total jadi berapa jadinya? 3 tambah 2 tambah 2. 7 tambah 6. Berarti harta bukan dibagi, tapi dibagi. Oke, namanya apa tadi? Meskipun antum nggak tahu namanya, antum udah tahu konsepnya. Itu yang paling penting. Antum nggak tahu namanya, antum tahu konsepnya. Hartanya bukan dibagi 12, tapi dibagi. Oke. Terakhir, seseorang meninggalkan istri, ibu, bapak, 1 anak perempuan. Istri tadi berapa kalau tidak 1/8, 1/4? Kita kasih 1/8. Ibu? 1 anak perempuan berapa tadi? Setengah. Oke. Bapak, tidak kita hitung dulu. Kita selesaikan dulu. Angka yang bisa dibagi 8, 6, dan 2. 24. Di sini ya, maaf. 24. 24 bagi 8. Bagi 6. 4. Bagi 2. Total. 17. 19. Oke. Kita kasih kemungkinan 2. Kalau tidak asobah, kasih 1/6. Kita kasih 1/6. Sisanya berapa tadi? Berapa tadi sisanya, teman-teman? 5. Kalau dikasih 1/6 berapa tadi? Banyak mana? Oke. Berarti Bapak posisinya seperti itu, kasusnya kasih berapa buat Bapak? Nah, ini permasalahan ini namanya apa tadi? Mas, antum ngasih nama. Ya, boleh. Antum bebas memberikan nama, yang penting antum tahu konsepnya. Ya, sudah. Terserah antum. Bismillah. Ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Ini dasaran untuk masuk pada materi selanjutnya. Kalau kita sudah paham tadi, pertama tadi harus bisa menentukan statusnya sebagai ahli waris, agar supaya kita nggak keliru memberikan warisan. Kita memahaminya sebagai ibu, ternyata posisinya dia adalah seorang istri. Atau kebalikannya, kita memahaminya dia seorang anak, ternyata posisinya saat itu adalah seorang ibu. Jadi jangan keliru, jangan salah memberikan posisi sebagai ahli waris. Karena berbahaya. Salah nama akan salah jatah warisannya. Kemudian 6 ahli waris ini, teman-teman karena Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling dominan kita dapati dalam kasus waris. Hampir semua kasus waris yang terjadi, itu pasti nggak akan lepas dari nama orang ini. Kalau sudah ada 5 dari 6 orang ini, karena nggak mungkin suami istri masih hidup dua-duanya, kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin ya kan? Nah, ketika sudah ada 5 orang ini, entah itu suami atau istri, bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, maka hal yang demikian ikhwan Allah SWT dengan sendirinya menjadikan semua ahli waris Hawasyi kanan kiri semuanya nggak mungkin dapat. Yang dapat itu cuma bagian atas bawah saja. Al-usul, bapak dan anak. Hawasyi, saudara, paman, semuanya tidak mendapatkan warisan. Artinya, teman-teman kalau sudah memahami konsep dasar ini sudah selesai. Karena rata-rata kasus waris itu cuma berhenti di situ.
Orang itu biasanya rata-rata ya, punya bapak, punya ibu, punya anak, ada istri atau ada suami, selesai biasanya begitu. Jarang banget kasusnya itu detail sampai kemana-mana. Toh kalau mau seperti apapun luasnya keluarganya, selama sudah ada 5 orang ini, maka yang lain tidak perlu dijadikan sebagai ahli waris. Mereka termahjub dengan sendirinya. Boleh cuma sekedar disebutkan namanya. Saya, apa posisi Anda? Saya sebagai saudari kandung. Saya saudara kandung. Oh boleh. Cuman hanya sekedar ikut duduk, dengerin. Iya, tapi Anda nggak dapat warisan karena Anda termahjub. Ini juga nggak kita pelajari karena dengan sendirinya juga akan kita pelajari. Ini bagian dari konsep tadi yang kita sebutkan. Mahjub, konsepnya sudah kita pahami. Selama ada 5 dari 6 orang tersebut, maka semua ahli waris yang lainnya meskipun dia dikategorikan ahli waris tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Itu namanya apa? Mahjub. Selanjutnya, ikhwan Allah SWT, kita mulai masuk. Oh, anggap saja kan begitu. Ternyata ahli warisnya nggak lengkap kan begitu. Ahli warisnya tidak lengkap. Tidak sebagaimana tadi kita sebutkan 5 jenis anggota ahli waris ini ternyata tidak semuanya ada. Nah, ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu lagi kaidah penting, nggak boleh dilupakan. Pertama kali tentukan terlebih dahulu jenis kelaminnya. Karena jenis kelamin itu untuk bisa menentukan mana ashabul furud, mana asobah. Semua ashabul furud, orang yang ditentukan jatah warisannya, dasarnya adalah perempuan. Oke? Ulangi. Teman-teman Allah SWT, semua ahli waris yang ditentukan jatah warisannya dalam Al-Quran, semuanya pada dasarnya adalah perempuan. Kecuali salah satunya adalah suami. Karena dia tidak dapat warisan, kecuali karena tali pernikahan, bukan nasab. Mana nih yang harus dihapus? Sebelah mana? Ini, boleh. Mana hapus ini? Contoh kasus, misal ada orang, ikhwan Allah SWT, menyampaikan, misal, istri saya, atau suami saya, oh ini kan masih namanya subjek, kan begitu, yang ngomong ya kan, bapak saya, ibu saya, kemudian kita alih bahasakan jadi seperti ini, seseorang meninggal, karena orang mati nggak mungkin ngomong sendiri kan, saya mati, kemudian saya meninggalkan, kan nggak mungkin, jadi kita yang membahasakan, seseorang meninggal, oke. Meninggalkan, ini kita terus banyak ini. Suami, ibu, bapak, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dalam kurung dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan nggak boleh. 8. Paman kandung. Setelah ini.
Buka lagi teman-teman di halaman berapa tadi ya? Di awal-awal tadi, ahli waris. Halaman ke-7 dan ke-8. Nanti sambil dilihat, oke? Kan tadi di bagian kita sudah belajar. Sekarang kita masukkan di sini. Kita mulai. Silakan, Pak. Suami ahli waris bukan? Oke, lanjut. Ibu ahli waris? Bapak ahli waris? Anak laki-laki ahli waris? Anak perempuan ahli waris? Lanjut. Cucu laki-laki dari anak laki-laki ahli waris? Nomor berapa di situ? Nomor berapa? Nomor 2. Cucu perempuan dari anak laki-laki ahli waris? Nomor berapa? Nomor 3. Kemudian paman kandung ahli waris atau bukan? Oke, lanjut Pak Dokter. Kemudian anak paman sebapak? Nomor berapa? Oke, sudah tahu maksudnya. Kemudian saudara kandung ahli waris. Oke. Saudari seibu? Nomor berapa? Berapa? Nah, berarti ada 7, ada nomor 8. Ada dua-duanya. Oke, lanjut. Anak laki-laki saudara sebapak ahli waris. Nomor berapa? Oke. Anak perempuan saudara sekandung ahli waris bukan? Anak perempuan saudara sekandung. Ada enggak di situ? Anak perempuan tapi. Ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Oke. Ingat, kalau tidak ada berarti bukan. Itu patokannya. Semuanya sudah kita catatan, itu patokannya. Antum dapat kasus, antum tinggal lihat. Status dia apa? Begitu. Oh, Anda ini. Oh iya, Anda termasuk ahli waris. Tapi itu pun belum tentu dapat. Baru statusnya ahli waris. Belum tentu dapat. Setelah ini, baru kita naik. Kita coret. Mana tadi? Nih, 13. Lanjut. Ahli waris, bukan ahli waris? Kok anak kedua? Anak laki-laki. Oke. Saudara, saudari seibu, anak laki-lakinya tidak disebut ahli waris lagi. Beda dengan anak laki-laki saudara sebapak, anak laki-laki saudara sekandung. Beda. Coret. Kakek, ahli waris. Oke, siap. Sekarang kita masuk. Ini konsep yang tadi kita sudah bangun. Masuk lagi. Tadi kaidah, ini juga konsep penting. Untuk menentukan apakah dia itu asobah, apakah dia ashabul furuq, patokannya tadi dengan apa tadi teman-teman? Oke. Sekarang kita lihat yang jenis kelaminnya perempuan mana aja? Ibu kita kasih tanda F. Mana lagi? Anak perempuan kita kasih tanda F nomor 5. Cucu perempuan nomor 7. Siapa lagi? 11 saudari seibu F. Siapa lagi yang perempuan? Nenek F. Oke. Sudah? Kemudian semuanya kita lihat ikhwan Allah Subhanahu wa taala,
Kalau jenis kelaminnya itu adalah laki-laki, dasarnya mereka itu asobah kecuali tadi yang pertama siapa? Suami. Suami meskipun dia laki-laki tetap masukkan F. Karena tadi kita sudah belajar, suami kalau tidak dapat setengah, dapat seperempat. Pengecualian. Kemudian selanjutnya teman-teman Allah SWT, pengecualian selanjutnya adalah saudara seibu. Tapi belum kita bahas. Nanti dulu. Terakhir itu. Oke? Berarti sisa yang ada di sini, teman-teman, kita kasih tandanya apa? A, A lagi, A lagi, A lagi, A lagi kakek. Meskipun kakek, nanti ada pembahasannya khusus. Tapi kakek dasarnya adalah asobah. Sudah? Kan kita udah tahu nih, berarti tentukan jenis kelamin. Sudah paham sampai di sini ya konsepnya? Kita lanjut lagi. Hanya saja kan nggak mungkin asobah dibagi-bagi buat mereka. Asobah itu hanya diberikan kepada satu jenis saja yang paling berhak. Silakan buka halaman 69. Buka 69. Nah, di situ. Buka. Pada asobah halaman ke-73. 73-nya berarti. Pada halaman ke-73, teman-teman melakukan Allah Subhanahu wa taala, di situ ada 12. Kita lihat dulu ya, kita baca dulu. Bapak, urutan nomor keberapa Bapak di situ? Oke, Bapak 3. Anak laki-laki. Cucu laki-laki. Kakek 4. Paman kandung berapa? Loh, kok bisa beda-beda? Paman kandung, sekandung. Oke. Terus anak paman sebapak 12. Anak laki-laki maksudnya, anak laki-laki paman sebapak. Berapa? Saudara kandung. Anak laki-laki saudara sebapak. Oke. Semakin tinggi, semakin berhak untuk mendapatkan. Berarti di antara semua yang A, dari nomor 1 sampai terakhir nih ya, A yang mana yang paling berhak dapat warisan? Oke, A yang nomor 4. Maka kalau sudah ada anak laki-laki, semuanya di sini langsung dihapuskan, nggak usah dikasih ahli waris kecuali sisakan tadi. Berapa orang tadi? 5 orang. Suami atau istri, ibu, bapak, anak perempuan. Selesai. Yang lain nggak usah dihitung. Gugur dengan sendiri. Anda ahli waris, tapi nggak dapat. Boleh disebut ahli waris. Saya ahli waris loh. Iya, Anda ahli waris. Tapi nggak dapat. Sudah bisa dipahami. Kemudian, ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Kalau seumpama kita hapus, ini sudah ya, anggap sudah selesai. Kita hapus anak laki-laki di sini. Silahkan dicek. Siapakah yang berhak untuk mendapatkan warisan? Cucu laki-laki. Maka semuanya tidak boleh mendapatkan warisan. Yang lain nggak boleh dapat warisan dengan cara asabah, kecuali cuma satu aja yang harus tetap dikasih warisan. Siapa tadi? Bapak. Kan hanya jadi ada 2 nih sisanya. Kalau enggak cucu laki-laki kan di sini dengan bapak. Cuman cucu laki-laki dari anak laki-laki lebih kuat daripada. Tapi bapak sekali lagi, bapak nggak boleh langsung ditendang. Bapak harus dikasih berapa tadi? 1/6. Oke? Jadi pahami. Jadi bapak itu harus selalu dikasih warisan. Nggak boleh tidak dikasih warisan. Lanjut. Kita hapus berarti. Cucu laki-laki kita hapus. A-nya semakin berkurang. Siapa yang berhak selanjutnya di sini? Oke, bapak. Kalau ada bapak, yang lain A-nya juga nggak boleh dapat warisan. Dan pengaruh nanti kita sebutkan setelah ini.
Kita hapus Bapak. Hapus. Bapak hapus. Sebutkan siapa yang paling berhak lagi? Oke, kakek. Kakek kita hapus. A-nya sampai mau habis. A-nya masih ada 1, 2, 3. A yang mana kira-kira yang paling berhak? Ada 4, maaf. Hah? Saudara? Oke. Kita hapus dulu sekarang. Masih ada 3. Mana yang paling berhak? Oke, kita lihat. Paman kandung nomor berapa tadi? 9. Anak laki-laki saudara sebapak? Kuat mana? Berarti yang dapat siapa? Oke, sudah tahu maksudnya ya. Nanti tinggal dicek sendiri. Kita hapus berarti di sini. Hapus. Nah, kalau di sini ada paman kandung, anak paman sebapak yang paling kuat? Oke. Maka asabah yang paling terakhir pada kasus atau contoh yang kita buatkan diberikan kepada anak paman sebapak, dan itu yang paling terlemah. Oke, sampai di sini teman-teman sudah ngerti konsepnya? Tambahan terakhir, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, asabah karena diberikan hanya pada satu jenis saja. Tapi bukan berarti hanya untuk laki-lakinya. Begitu juga untuk perempuannya kalau memang ada. Misal contoh, anak laki-laki, ada anak perempuan. Cucu laki-laki, ada cucu perempuan. Saudara kandung, berarti ada saudari kandung. Saudara sebapak, ada saudari sebapak. Berhenti sampai di situ. Kalau laki-lakinya dapat asabah, maka perempuannya nggak boleh dapat furud. Berubah mendapatkan warisannya menjadi apa? Asabah. Konsepnya sama seperti anak perempuan. Cucu perempuan juga sama. Ini anak perempuan tadi F. Tapi kalau ada anak laki-laki, anak perempuan, jangan dikasih furud. Tapi dikasihnya A, 2:1. Cucu perempuan, ada cucu laki-laki, jangan dikasih F, kasihnya asabah, 2:1. Begitu juga saudara, nggak ada ya. Saudara sekandung, ada saudari sekandung, berarti saudari sekandung berubah dari F menjadi A. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa dimengerti insya Allah? Oke, lanjut. Sudah ya? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Teman-teman mengenal Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita mulai mengenal ahli waris di luar dari 6 ahli waris yang tadi kita sebutkan. Yang mana bisa jadi mereka hanya sebagai ahli waris tapi ternyata tidak mendapatkan warisan karena termahjub, terhalang oleh orang-orang yang kedudukannya di dalam ahli waris itu lebih tinggi. Kita mulai dari yang pertama teman-teman dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memaksimalkan kayaknya nggak usah buka buku, bisa di halaman ini aja jadikan patokan. Dari halaman 9. Teman-teman bisa lihat di halaman 9. Sudah? Kita buka di halaman 9. Kita mulai masuk pada anak perempuan dari anak laki-laki atau disebut sebagai cucu perempuan. Sudah? Cucu perempuan. Cucu perempuan bisa mendapatkan warisan, teman-teman mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mendapatkan setengah. Sudah ketemu belum? Halaman 9 setengah. Syaratnya hanya satu saja. Sudah? Kedua, tidak ada asabah.
Tidak ada asobahnya. Asobahnya itu adalah tidak boleh ada saudaranya, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Teman-teman tadi masih ada bagan Zaid tadi. Masih ada bagan Zaid. Teman-teman bisa lihat di situ Zaid. Misal Zaid itu meninggal. Atau jangan Zaid loh tadi. Yang paling atasnya Zaid siapa? Muhammad. Oke. Misal Muhammad meninggal. Zaid itu posisinya sebagai siapanya Muhammad? Oh iya. Ana minta atasnya lagi. Abdullah. Abdullah dulu. Abdullah. Berarti Zaid siapanya Abdullah? Cucu. Anggap di situ Muhammad sudah meninggal. Sementara anaknya Abdullah itu bukan hanya Muhammad. Siapa saja? Siap. Maka apabila teman-teman Allah SWT yang satu sejajar dengan Muhammad, sudah? Terus ada siapa? Ibrahim. Ya, Ibrahim. Oh, Hasan, Husain, kemudian Zainab. Kok sudah nggak ada semua? Maka yang di bawahnya itu, yang sejajar dengan Zaid, itu semuanya disebut sebagai cucu. Bisa dilihat, itu kan cucu. Semua cucu. Mereka semuanya berhak mendapatkan warisan. Tapi kalau dilihat, cucu yang mana yang berhak dapat warisan? Hanya cucu dari anak laki-laki. Cuman dari siapa? Husain, Hasan, dan dari Muhammad. Sementara dari Zainab tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Nah, misal contoh, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah meninggal. Terus, tadi di situ misal contoh, Hasan punya istri siapa tadi? Hindun. Anaknya siapa? Maryam. Musa dan Maryam. Maryam, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, misal bisa mendapatkan warisan setengah dengan syarat yang sejajar dengan Maryam nggak ada, Zaidnya nggak ada, semua nggak ada. Paham? Jadi kalau masih ada, Maryam itu anaknya tadi. Maryam anaknya Husain ya? Anaknya Hasan. Satu lagi yang laki-laki? Musa. Misal Musa nggak ada, Zaid juga nggak ada, teman-teman Allah SWT, maka Maryam sendirian, Maryam dapat setengah. Tapi kalau ada asobahnya, nggak peduli itu cucu dari anaknya yang Muhammad atau dari anaknya yang Hasan, selama itu cucunya Abdullah, ada laki-lakinya, maka mempengaruhi jatah warisannya siapa? Maryam. Bisa dilihat di bagan. Oke, bisa dipahami ya? Salah, anak tadi harusnya nulis juga, anak nggak nulis ini. Selanjutnya, Allah SWT, sudah, itu dimaksudkan. Meskipun di situ ada anak paman, ada sepupu kan, bahasanya begitu. Bisa dimengerti ya? Oke. Jadi nggak harus asobah itu saudaranya, anaknya Muhammad semua, enggak harus. Anaknya Hasan, anaknya Husain akan berpengaruh kepada Maryam dan juga anaknya Muhammad. Selanjutnya, yang ketiga, tidak ada keturunan waris anak dari yang lebih tinggi derajatnya daripada dia. Paham ya? Berarti nggak boleh anaknya Abdullah itu ada. Misal siapa? Ada Hasan, ada Husain, ada Muhammad. Misal masih ada Husain, Maryam dapat nggak? Dapat warisan nggak? Nggak dapat. Misal contoh masih ada Muhammad, dapat nggak? Nggak dapat. Bisa dimengerti ya? Oke. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki bisa mendapatkan jatah warisan 2/3. Bisa dilihat di halaman 10. Di halaman 10. Sudah? Yang kedua, 2 atau lebih anak perempuan dari anak laki-laki. Syaratnya
Berarti di situ salah itu, satu cucu perempuan. Harusnya 2 atau lebih. Sudah? Bisa diganti, bisa diganti. 2 atau lebih cucu perempuan. Bisa diganti, salah di situ. Tertulisnya masih 1. Kok 2? Iya, 2/3. Iya, syaratnya di situ bisa digantikan ya. Salah Hana. Iya. Sudah? Sudah? Sudah belum? Oke, sudah ya. Lanjut. Tidak ada asobahnya. Konsepnya tadi sudah dipahamkan ya. Sudah ngerti. Ketiga, tidak boleh ada anak dari si mayit yang mana kedudukannya tentu lebih tinggi daripada cucu. Sudah? Selanjutnya. Kemudian sudah? Bisa mendapatkan 1/6 di bawahnya lagi. Kalau nggak dapat setengah, dapat 2/3, maka dapat berapa? 1/6. Kapan dapat 1/6? Yang pertama, tidak ada asobahnya. Oke? Tadi asobah sudah kita pahamkan. Pokoknya nggak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Tidak harus saudaranya pas, anak pamannya atau sepupunya itu juga sudah dianggapnya itu asobahnya. Kemudian kedua, tidak ada ahli waris yang lebih tinggi derajatnya daripada dia, baik laki-laki atau perempuan. Dan kalau ada anak perempuan, jumlahnya hanya 1 saja, 1 aja anak perempuan, maka cucu perempuan tadi boleh dikasih 1/6. Tapi kalau sudah lebih dari 1 anak perempuannya, maka sudah tidak boleh mengambil warisan. Itu pengkhususan. Tadi dilihat di bagan. Kita kembali ke Maryam. Maryam itu, misal di situ, ada sepupu-sepupunya, kemudian ada bapaknya, ada pamannya, ada paman sekandung, ada juga paman sebapak. Kan begitu? Nah, semuanya dari Hasan, Husain, terus siapa lagi? Muhammad dan Zainab, itu semuanya dari sisi Abdullah adalah siapa? Anak. Semuanya anak. Abdullah meninggal. Ternyata yang masih hidup saat itu Maryam. 1, Maryam di situ masih hidup. Tapi yang jadi masalah, ternyata masih ada Muhammad. Maryam dapat warisan nggak? Nggak dapat, karena Muhammad posisinya siapa di situ dari Abdullah? Anak. Anak lebih kuat daripada cucu. Oke? Selanjutnya. Kemudian Abdullah meninggal. Di situ yang masih hidup adalah Maryam dan Zainab. Maryam posisinya sebagai siapa? Cucu apa? Perempuan dari anak laki-laki. Zainab di situ siapa? Oke. Karena kalau kita lihat anak perempuannya cuma berapa? 1. Maka si Maryam masih boleh tuh dikasih warisan. Berapa? Kasih 1/6. Tapi sekiranya ternyata Abdullah itu punya anak cewek 2. Misal satunya Sofia. Masih hidup dua-duanya. Sofia masih ada. Terus siapa? Zainab masih ada. Maka Maryam tidak boleh dikasih warisan lagi. Boleh dia dapat 1/6. Paling terkecil 1/6. Kapan? Kalau anak perempuannya cuma 1. Tapi selama masih ada anak laki-laki dengan sendirinya, maka dia nggak boleh dikasih warisan. Karena anak laki-laki lebih kuat. Bisa dipahami ya konsepnya? Siap. Alhamdulillah. Terakhir, kita melompat ke halaman ke-11-nya. Kemudian kita mengenal, namanya adalah
Asobah bil ghair. Asobah bil ghair itu apabila ada perempuan kok ketemu dengan saudaranya, anak perempuan dengan anak laki-laki. Cucu perempuan berarti dengan cucu laki-laki. Maka apabila ada yang demikian, perempuan itu posisinya dari ashabul furud berubah menjadi asobah seperti yang tadi kita sebutkan. Anak perempuan, ada anak laki-laki. Nggak boleh anak perempuan dikasih setengah. Dikasihnya tadi namanya apa? Asobah. Dikasih sisa. Berapa perbandingannya? 2:1. Oke. Ini konsep yang paling penting. Selanjutnya, firman Allah SWT, Anda nggak membacakan semua. Kita nanti melihat jawabannya dari bagan yang ada di sini. Oke? Dilihat namanya. Anda buatkan contoh kasus dulu. Mana yang hapus? Mana yang dihapus? Ini ya, dihapus ya, enggak apa-apa ya. Kita mulai dari awal. Kita mulai menghitung dari awal. Setelah ini teman-teman nanti download aja aplikasi Waris kan? Lebih gampang. Tapi konsepnya udah tahu. Detailnya kan butuh proses ya kan. Tapi setelah ini cara menghitungnya langsung pakai apa? Kalkulator Waris. Perhatikan teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Contoh misal seseorang meninggal. Ya, bismillah. Teman-teman, nanti sambil dilihat di bagan. Kita, sebagaimana tadi belajar, tentukan terlebih dahulu, apakah dia ahli waris atau bukan ahli waris. Setelah itu ditentukan apakah dia laki-laki atau dia perempuan. Setelah itu ditentukan apakah dia itu ashabul furud atau asobah. Kemudian ditentukan apakah dia itu berhak mendapatkan asobah atau tidak. Kita mulai. Suami, pengecualian tadi. Jenis kelaminnya laki-laki perempuan. Tapi diberikan pengecualian ya kan. Tetap dianggapnya sebagai apa? Furud. Kita kasih tanda F. Ibu? F. Satu anak perempuan? F. Satu saudara kandung? Saudara kandung? A. Satu saudari sebapak saudari? F. Satu cucu laki-laki dari anak laki-laki? A. Paman sekandung? A. Nenek? Oke. Ada berapa A? Ada berapa A? Oke. Berarti mana yang dihapus? Satu saudara kandung. Cucu dihapus. Paman sekandung dihapus, nggak ada asobah berarti. Yang dihapus 6 sama 7. Coba dilihat lagi. Halaman tadi berapa? 69. Kita lihat. Saudara kandung tadi nomor berapa? 5.
Cucu laki-laki dari anak laki-laki nomor 2. Paman sekandung nomor mana yang lebih kuat? Oke. Nah, begitu. Maka kita hapus di sini. Hapus. Kalau sudah dihapus asobahnya, maka semua yang sejajar dengannya juga harus ikut dihapus. Semua yang sejajar, semua yang disebut saudara wajib untuk dihapus. Berarti saudari dihapus. Begitu juga mana lagi? Sudah ada lagi? Oke, sudah. Nah, kemudian terakhir nenek. Nenek itu di posisinya siapa nenek itu? Nah, karena masih ada ibu. Nenek tidak perlu dikasih waris. Nenek kita hapus dulu. Gini. Selanjutnya. Ya, nanti kita baca setelah ini. Nenek, teman-teman bisa lihat di 1/6. Nenek di 1/6. Lihat di halaman 10, 1/6. Jika tidak ada ibu. Oke? Selanjutnya. Kita akan menghitung. Ini sudah lebih mudah ini berarti. Sekarang kita hitung. Suami. Kalau kalau ada anak berarti 1/4. Ibu 1/6. Satu anak perempuan 1/2. Sudah, yang lain nggak dapat warisan ini dicoret semua nih. Ini coret, ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret. Tinggal satu aja, cucu laki-laki. Dapat asobahnya. Angkanya bisa dibagi 4, 6, dan 2. Suami? 2. Sisa 1. Alhamdulillah masih dapat. Karena Allah SWT di sini baru 1 anak perempuan. Sekiranya dirubah jadi 2, pasti nggak mungkin dapat. Dan ini konsepnya juga sama. Sekiranya teman-teman Allah SWT, perhatikan, cucu di sini pun bukan laki-laki, cucunya perempuan. Kalau anak perempuannya di sini 2, dia nggak mungkin dapat juga. Kenapa? Karena anak perempuan itu sudah mengambilnya tadi berapa? 2/3, sudah nggak ada sisa harta lagi sebenarnya. Konsepnya juga kurang lebih sama. Karena ini pun masih sisa cuman 1/12-nya saja. Begitu. Bisa dipahami ya? Oke. Anak laki-lakinya sudah tidak ada. Jadi kalau kita buat kasusnya begini, seperti dilihat di bagan, yang meninggal di sini kita ambil contoh tadi, Khadijahnya meninggal. Ya kan? Kemudian meninggalkan Abdullah. Kemudian, ibunya nggak ada. Ibunya anggap saja siapa gitu ya. Satu anak perempuannya berarti tadi siapa namanya? Zainab. Kemudian cucu laki-lakinya dari anak laki-laki siapa? Yang sejajar dengan Maryam? Boleh di sini kita taruh siapa? Ya, boleh siapapun itu. Isa dan Musa kan? Boleh, satu saja tapi Isa misal. Bisa dipahami ya? Nah, oke, sampai di sini bisa dimengerti. Latihan lagi. Yang kedua, latihan lagi. Ini udah mulai paham kan? Tonton udah mulai ngerti. Oh iya, begitu ternyata. Selanjutnya, hapus. Nah, yang sekarang nggak bantu. Kalau dia dihapus dengan yang lebih tinggi. Ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki, ada bapak. Saudara kan semua di bawahnya. Dihapus semuanya. Nggak ada yang tersisa saudara. Betul. Kecuali kalau ada kakek. Tapi kita sekarang nganggep pokoknya ada kakek, selesai. Sudah, saudara hapus dulu aja. Konsepnya begitu dulu, simpelnya. Nah kalau kita lanjutan, ada pembahasannya khusus. Teman-teman silahkan dikerjakan ya. Oke. Seseorang meninggal, kita ganti di sini. Meninggalkan istri, meninggalkan ibu, meninggalkan 2 cucu perempuan dari anak laki-laki, 1 anak perempuan,
Oke. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat nanti habis ini dikerjakan hasilnya ya. Nah, minta dikerjakan hasilnya. Cara menghitungnya kan udah tahu tadi. Kita tentukan pertama, tentukan apa tadi? Oke. Istri F, ibu F, 2 cucu perempuan F, 1 anak perempuan, 1 saudara kandung, paman kandung, 1 saudari seibu. Sudah. Karena ada 2A, berarti harus ada yang hapus. Mana yang dihapus? Mana yang dihapus? Oke, karena paman derajatnya lebih rendah daripada saudara. Kita hapus paman. Sekarang kita akan menghitung jatah warisannya sesuai dengan apa yang ada di bagan. Karena kita sudah belajar tadi 1, 2, 3, 4, nggak perlu kita lihat bagan. Jadi cukup kita ngeliat bagan nanti saudari seibu saja. Kita mulai dari istri. Istri kalau si mayit punya keturunan, ada anak, ada cucu, itu pengaruh. Jadi istri kasih berapa? 1/8. Ibu 1/6. 2 cucu perempuan dari anak laki-laki. Tadi ada 4 kemungkinan. Coba dicek lagi. Kalau tidak dikasih setengah, dikasih 2/3, dikasih 1/6, dan dikasih asobah. Coba dicek lagi. Nah, kira-kira teman-teman mau ngasih berapa buat 2 cucu perempuan? 1/6. Oke, 1. Siapa lagi yang mau ngasih ke 2 cucu perempuan selain 1/6? 1/6. Mana asobahnya? 2/3. Oke, 2/3. Berapa lagi? Kan tadi cucu perempuan dari anak laki-laki kalau tidak dapat setengah, 2/3, 1/6, asobah. Berapa? Oke, nah cara untuk melihatnya, misal contoh kita mau kasih setengah, ternyata syaratnya nggak terpenuhi. Dikasih setengah itu kalau cucu perempuannya hanya berapa? Di sini ada berapa? Oh, nggak mungkin dikasih setengah. Kita cari, 2/3. Oke? Kalau kasih 2/3, sesuai nggak kita lihat? Jumlah cucunya, oh ya 2, masuk. Yang kedua tidak ada asobahnya, yaitu tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, masuk. Tapi yang jadi permasalahan, ada anak perempuan. Sementara di sini ada anak perempuannya. Maka nggak boleh dikasih 2/3. Berarti kita turun lagi, kasih berapa? 1/6. 1/6 nggak peduli jumlahnya berapapun. Yang penting nggak ada asobahnya. Berarti nggak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dan tidak boleh juga ada anak laki-laki yang sejajar, begitu. Bolehnya hanya ada 1 anak perempuan saja. Berarti di sini cucu perempuan masih bisa dapat berapa? Oke, 1 anak perempuan dapat berapa? Berapa? Masih ingat? 1 anak perempuan? Setengah. Karena nggak ada anak laki-laki dan jumlahnya cuma 1. Selesai ini. Kemudian teman-teman lihat pada saudari seibu. Coba dicek. Saudari seibu. Ada yang bisa melihat nggak? Saudari seibu dapat berapa jatah warisan? Di bagan. Oh, ini terpisah. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di 1/3. Kemudian yang kedua di 1/6. Nah, di situ dilihat ada saudara, mau laki-laki mau perempuan nggak ada bedanya, seibu. Jadi laki-lakinya tetap dianggap sebagai ashabul furu. Kalau tidak dapat 1/3, dapatnya 1/6. Nah, sekarang pertanyaannya buat teman-teman. Kira-kira saudari seibu ini dikasih 1/3 atau 1/6? Kalau ada 1. Kasih berapa?
Seper? Oke, kita baca dulu ya. Kita baca dulu ya. Kita baca. Halaman ke-10. Boleh ke-10, ke-37 boleh. Mana aja boleh. Ini kalau dibagian lebih cepat. Halaman 10. 10 saja. Kita baca syaratnya. Oke? Misal kita kasih 1/6 nih. Mau kasih 1/6 atau 1/3? Nah, dilihat. Pertama, tidak ada asobah atau saudara atau anak paman yang sederajat dengannya. Loh, beda ini. Mana 1/6? Yang paling bawah, maaf. Satu saudara. Oh iya, di sini tempatnya. Maaf. Satu saudara atau saudari nggak ada bedanya ya. Syaratnya pertama. Sudah? Satu saudara, baik laki-laki atau perempuan, nggak ada bedanya ya di sini ya. Seibu. Halaman ke-10 yang sebelah kanan. Sudah belum? Sudah. Syaratnya satu saudara atau satu saudari saja masuk syarat pertama. Oke, boleh. Kemudian kedua, tidak ada keturunan si mayit baik laki-laki atau perempuan. Si mayit nggak boleh punya anak. Pertanyaannya, si mayit punya anak, punya cucu nggak? Punya. Syaratnya sudah tidak terpenuhi. Jadi begitu melihatnya. Oke, berarti kita apa sekarang? Coret. Nah, ini yang disebut namanya termahjub. Yang mana yang nomor 5? Terhapus karena saudari seibu. Ini cucu perempuan. Asobah itu tadi yang sederajat. Itu kan bukan sederajat, yang sederajat atau lebih tinggi. Kalau lebih rendah nggak pengaruh. Nggak pengaruh. Anak paman, anak saudara nggak mempengaruhi cucu perempuan. Karena dia derajatnya lebih tinggi. Nggak boleh dipengaruhi dengan lebih rendah. Demikian. Berarti sudah selesai. Angka yang bisa dibagi 8 dan 6. 3, 4, 12. Total sudah berapa? Sisanya lumayan. Lumayan, alhamdulillah. Daripada enggak. Kemungkinannya kecil, tapi bisa jadi juga besar. Tergantung. Masih ada orang yang lebih di atasnya atau enggak, begitu. Ya, seperti itu bentuk konsepnya. Pasti. Di nalarnya seperti itu. Lanjut lagi ya. Oke. Teman-teman sekarang gantian betulan mengerjakan full. Oke. Tadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah ketemu dengan ashabul furud itu cuma dicari. Kalau tidak di setengah, di 2/3, dicari di 1/6, dicari 1/3. Dicari namanya, dicari ahli waris yang mana dia. Paham ya? Dia satu persatu. Oke? Selanjutnya, seseorang meninggalkan suami, ibu, satu cucu perempuan dulu, laki-laki nanti anak. Satu cucu perempuan dari anak laki-laki, satu saudari kandung, satu saudara sebapak, dua saudari seibu.
Wah, ini agak susah nih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Silahkan coba dicari. Ini agak susah dikit ini. Tapi setelah ini gampang. Nanti setelah ini soalnya gampang. Kalau udah ngerti yang ini, insya Allah setelahnya gampang jadinya. Karena hanya mengingatkan saja ini. Bismillah. Teman-teman. Halo. Oke? Masih belum nyerah? Nggak, ini anak sengaja ngasih soalnya. Memang sebagai tujuannya untuk tanbih. Agar supaya teman-teman ini bisa lebih perhatian gitu. Betul, lebih teliti lagi maksudnya. Dan ini memang sebenarnya sedikit lebih meningkat pembahasannya tadi. Mungkin teman-teman dengan Allah SWT banyak yang keliru di sini, saudari kandung. Sepertinya teman-teman nanti banyak keliru di saudari kandung. Nah, kita tentukan dulu sebentar. Kita mulai ikhwan Allah Subhanahu wa taala penentuan A dan F-nya dulu. Itu insyaallah lebih mudah. Suami F, ibu satu cucu perempuan, satu saudari kandung F, boleh. Satu saudara sebapak, dua saudari seibu, paman, ada dua A mana yang dihapus? Oke. Ini mudah kan begini. Ini mudah untuk tahapan ini. Kemudian tahapan kedua kita tentukan terlebih dahulu ikhwan Allah Subhanahu wa taala yang paling termudah adalah suami karena pasti dapat warisan. Kan nggak mungkin nggak dapat. Ada 5 atau 6 orang tadi kita sebutkan yang pasti dapat warisan. Ini yang kita selesaikan terlebih dahulu. Suami kenapa dapatnya 1/4? Nah, karena cucu juga akan mempengaruhi. Ibu, satu cucu perempuan dari anak laki-laki, betul, dapatnya tetap setengah. Karena tidak ada anak si mayit. Dan dia juga nggak ada cucu laki-laki. Yang jawabnya setengah, benar. Kemudian yang selanjutnya, ini yang menjadi permasalahan. Kita selesaikan ini dulu yang lebih mudah tadi. 2 saudari seibu. Ada 2 kemungkinan. Kalau nggak dikasih 1/3, dikasih 1/6. Nah, kalau dikasih 1/3, teman-teman Allah SWT, di situ ada syaratnya. Syaratnya yang pertama apa? Lebih dari 1, 2 atau lebih. Kemudian syarat kedua, tidak ada asobah. Oke, tidak ada asobah. Dan di sini Allah SWT tidak ada asobah yang lebih tinggi daripada saudari seibu. Atau ada? Ada itu, saudara sebapak. Tapi bukan itu yang menjadikan dia tidak dapat jatah warisan. Kemudian yang ketiga, tidak ada keturunan si mayit, baik laki-laki atau perempuan. Ini yang kedua sudah ada. Tidak ada keturunan dari si mayit, baik laki-laki atau perempuan. Nah, betul. Itu yang disebut keturunan, bukan hanya sekedar anak begitu. Tapi disebutnya sebagai apa? Keturunan. Mempengaruhi tidak? Mempengaruhi jatah saudari seibu. Bisa dipahami ya? Begitu juga ketika ada bapak. Nah, bapak nggak usah dibahas. Berarti 2 saudari seibu kita coret. Pokoknya, teman-teman, kalau ketemu dengan saudara atau saudari seibu, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada cucu laki-laki, cucu perempuan, maka dia tidak dapat warisan. Begitu juga kalau ada bapak. Pasti kalau ada bapak, saudara nggak mungkin dapat. Kenapa kalau ada bapak, saudara nggak dapat? Karena bapak itu tingkatan nomor 3. Saudara itu dimulai dari nomor berapa? 5 hingga sampai 6, 7, 8. Lihat, bapak itu tingkatannya lebih tinggi. Bapak itu nomor berapa? Nomor 3. Maka yang di bawah bapak, asobahnya kalau nggak dapat, yang laki-lakinya, perempuannya otomatis nggak dapat. Kalau saudara laki-laki nggak dapat, saudari perempuannya juga pasti nggak dapat. Sekandungnya nggak dapat, ya
bapaknya juga nggak akan dapat. Begitu juga seibunya. Bisa dipahami ya? Oke. Tinggal di sini nih. Ini yang paling penting nih. Saudari kandung. Betul. Tak mungkin. Nggak boleh karena di situ disyaratkan kalau mau dapat setengah kita baca syaratnya. Coba dibaca syaratnya. Saudari kandung mau dapat setengah di situ ada saudari kandung. Saudara perempuan kandung, saudari kandung. Satu halaman ke-9 ya. Sudah? Satu saudari saja. Betul, sudah semuanya syaratnya sesuai. Yang kedua, tidak ada asobahnya, nggak ada saudara kandung. Betul, nggak ada saudara kandung. Kemudian yang ketiga, tidak ada anak dari si mayit. Ada nggak? Ada nggak? Betul. Karena ada cucu, kita boleh mengatakan gugur. Tapi ternyata dia tidak langsung serta-merta gugur, teman-teman. Lari ke nomor 11. Ini sedikit permasalahan, maka kenapa saya mengingatkan teman-teman. Setelah ini nggak ada lagi. Setelah ini insya Allah mudah nanti setelah ini. Cuman ini saja, saya ingin mengingatkan. Halaman 11, di asobah ma'al ghair, di sebelah paling kanan bawah. Paling bawah, oke? Namanya asobah ma'al ghair, perempuan dengan perempuan. Yaitu apabila ada saudara perempuan, baik sekandung atau sebapak, satu atau lebih, ketemu dengan anak perempuan, atau anak perempuan dari anak laki-laki, atau cucu perempuan dari anak laki-laki, maka dia mendapatkan asobah. Oke. Nah, ini jadi permasalahan. Ini di sini berarti ternyata ada berapa asobah? Nah, ini jadi permasalahan. Asobah mana yang lebih kuat? Nama tanya. Oke, betul. Yang menjawab sekandung itu ternyata lebih kuat. Kalau dilihat, ini saudari sekandung. Yang sejajar dengan saudari sekandung ini siapa? Yang sejajar dengan dia? Saudara. Ada saudara kandung, ada saudara sebapak. Berarti kuat mana? Meskipun di sini saudarinya, karena posisinya sudah berubah jadi asobah, maka dia tetap akan lebih kuat. Nah, cuman ini aja kasusnya. Yang lain sudah tidak ada lagi. Yang lain nggak ada lagi kasus begini. Saya hanya mengingatkan saja untuk teman-teman. Oke, boleh. Iya. Karena kalau dianalogikan, dia itu sedang menduduki posisi saudara kandung. Betul. Bukan untuk yang kandung saja, yang sederajat dengan dia. Misal di sini ada saudari, ada saudara. Iya 2:1. Saudara sebapak, saudari sebapak, 2:1. Begitu. Kalau tidak sederajat, tidak bisa. Ini kan nggak sederajat sebenarnya. Yang satu kandung, yang satu sebapak. Bedanya yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Begitu. Harusnya saudari kandung itu ashabul furud. Tapi ternyata bisa berubah posisi kalau di sini tadi ada anak perempuan, ada cucu perempuan. Maka dia menjadi asobah. Masalah kedua, di sini ada 2 asobah yang berbeda. Yang satu namanya asobah bin nafs karena dia itu laki-laki. Yang satu asobah karena dia itu ada alasan lain, begitu. Mana yang lebih kuat? Maka para ulama tetap mengatakan asobahnya saudari ini lebih kuat. Karena seakan-akan dianalogikan dia ini adalah saudara kandung. Berarti angka berapa yang bisa dibagi 4 dan 6? Wah, sudah ketemu berarti di sini insya Allah. Berapa? 3, 2, 6, sisa 1. Masya Allah. Ini aja. Setelahnya insya Allah enggak. Setelahnya gampang. Antum bisa mengerjakan. Kalau anak ngasihnya gampang-gampang aja nanti, wah ternyata anak udah bisa. Ternyata ketemu yang begini, antum kelupaan nggak bisa mengerjakan.
Bismillah. Lanjut teman-teman, fokus. Waktu sudah menunjukkan 2:30, bentar lagi. Jangan disia-siakan. Seseorang meninggal, meninggalkan istri, ibu, bapak, paman, 1 saudara kandung, 1 cucu perempuan dari anak laki-laki. Monggo silakan dikerjakan. Maksimal waktunya 10 menit, nggak boleh lebih. Ingat tentukan A, F, begitu aja ya. A-nya lebih dari 1, coret. Oh ya, saya bacakan. Istri, ibu, bapak, paman, pamannya kandung boleh apa boleh. 1 saudara kandung, 1 cucu perempuan dari anak laki-laki. Silakan. Oh, sudah selesai? Wah, cepat ini. Waduh, boleh. Kita kerjakan dulu. Tentukan mana asabah, mana ashabul furud. Kalau asabah lebih daripada 1, maka coret, berikan pada yang lebih berhak. Oke. Kita sebutkan dulu. Istri, ibu, bapak, oh asabah ya. Paman, 1 saudara kandung, 1 cucu perempuan dari anak laki-laki. Selanjutnya, mana yang paling berhak? Berarti kita hapus ya. Paman, saudara kandung. Kita tentukan sekarang jatah istri. Kan begitu jadinya kan. Kita harus nyari. Karena cuman ada kalau enggak 1/2, 2/3, 1/6, 1/3. Nah teman-teman nanti kerjaannya cuman situ aja itu. Ngotak-atiknya di situ. Namanya siapa tinggal dicari. Dia dapatnya berapa sesuaikan dengan syaratnya. Kita lihat. Istri dapat berapa? Alasannya? Oke. Ibu. Oke. Sekarang kita lihat dulu cucu F di sini. Dapat berapa berarti? 1/2. Oke, betul. Bapak sisa. Oh iya, ini yang benar. Yang jawabnya cuma asobah saja, kurang tepat. Nah, ini jawabannya. Jadi, bukan hanya untuk anak perempuan, tapi juga untuk cucu perempuan akan mempengaruhi bapak. Dilihat mana yang lebih banyak untuk bapak, kasih A atau kasih F. Oh tetap A, ya sudah. Berarti asal masalahnya 24. Oke. 3, 4, 12. Total? 19. Dikasih sisa berapa? 5, dikasih 1/6-nya 4. Berarti kasih berapa? Oke. Masya Allah, dah. Bagus. Nah, berani lanjut ya? Nggak perlu pakai kalkulator, nggak perlu pakai kalkulator Paris ini. Masya Allah. Lanjut lagi. Ana hapus, ikhwan Allah SWT. Yang mana? Rodia nanti. Jangan dulu. Anak kalau masih rodia. Nggak selesai anak. Menjelaskan nanti nggak selesai. Yang penting tahu konsepnya dulu. Nanti kalau lanjutan baru. Kemudian 2 saudari kandung. Nah ini harus lebih teliti. Paman kandung, 1 saudari seibu. Kemudian kita masukkan di sini nenek. Oke, silakan teman-teman dengan Allah Subhanahu Wa Taala 10 menit. Saya bacakan. Maaf. Seseorang meninggalkan yang pertama suami, ibu,
satu cucu perempuan dari anak laki-laki, dua saudari kandung, kelima paman kandung, keenam satu saudari seibu, ketujuh nenek. Sudah? Nomor berapa yang ketinggalan? Sudah semua? Oke, silahkan dikerjakan. Siapa? Dua saudari kandung. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat. Kita lihat, tentukan dulu apakah ashabah atau ashabul furu'. Suami furu', ibu furu'. Satu cucu perempuan furu'. Dua saudari kandung? Ya, sementara boleh furu' dulu. Paman kandung? Satu saudari seibu furu'. Nenek furu'. Dasarnya hanya ada satu ashabah. Kita tentukan suami dapat berapa? Seperempat karena ada cucu. Berarti ibu jatahnya adalah 1/6. Satu cucu perempuan dari anak laki-laki, satu saja. Dapat berapa? Setengah. Kemudian nenek dulu aja. Nenek dapat atau nggak dapat? Kalau ada ibu? Oke, coret. Karena ada ibu, nggak boleh dapat nenek. Kemudian satu saudari seibu, kira-kira dapat atau nggak dapat? Alasannya nggak dapat? Ada ibu? Nah, betul. Mau ada anak perempuan, mau ada cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki, mau ada anak perempuan dan ada bapak, maka saudari seibu tidak boleh dapat warisan. Ini, dia terhalang dengan adanya cucu. Pokoknya kalau ada keturunan dari si mayit, ada kata seibu, langsung dicoret. Oke? Nanti kita ulangi lagi contoh kasusnya, biar ingat. Kemudian tinggal siapa berarti? Tinggal dua saudari kandung. Nah, pertanyaannya, dua saudari kandung, kita mau kasih berapa kalau ada dua saudari kandung? Kemungkinannya kalau tidak dapat 2/3, dia dikasihnya setengah. Dikasihnya berapa lagi? Asobah. Kira-kira mau dikasih berapa, teman-teman? Ya, ketika ada cucu perempuan atau ada anak perempuan, ini kaidah khusus. Saudari kandung atau saudari sebapak, dia mendapatkan asobah. Ada dua asobah. Mana yang paling berhak? Karena dia dikiaskan saudara kandung. Berarti paman. Oke. 12, 3, 2, 6. Selesai. Sampai di sini sudah mulai bisa dimengerti tapi ya. Oh iya, dibagi dua. Karena 1 bagi 2 kan nggak bisa. Ya bisa aja setengah-setengah. Kalau sudah bentuknya duit kan gampang. Mau 50 juta, 25 juta, 30 juta, ya sebenarnya kan gampang. Cuman dalam ilmu waris menghitungnya harus dikali 2 lagi. Begitu. Lagi, contoh kasus lagi ya, buat latihan. Masih ada waktu. Masih berani? Masih berani? Oke. Silahkan dikerjakan. Contoh kasusnya, perhatikan. Seseorang meninggalkan istri, ibu, satu saudari kandung, satu saudara sebapak,
1 anak perempuan, 1 cucu perempuan dari anak laki-laki. Sudah? Nomor berapa yang belum dicatat? Jangan lupa konsepnya selalu digunakan. Satu saudari sekandung, 1 saudara sebapak. Oke, kita bahas. Senior di fotonya nggak di sini. Beda kelas deh. Lanjut, istri, ibu, saudara sebapak dulu. A, anak perempuan. F, 1 cucu perempuan, saudari kandung, aslinya masih F dulu. Kita hitung. Hanya cuma 1 ya di sini ya. Istri, karena ada ibu. Kemudian anak perempuan. Nah, cucu perempuan dikasih berapa? Pernah. Betul. Ini teman-teman yang sering lupa. Teman-teman jangan sampai lupa. Ini kasus sudah kita buatkan tadi beberapa kali. Hampir semua teman-teman yang belajar waris itu keliru ketika memberikan jatah cucu perempuan saat ketemu dengan anak perempuan. Selama anak perempuannya itu masih 1, maka tetap dikasih 1/6. Kalau sudah lebih dari 1, baru tuh nggak boleh dikasih jatah. Oke? Ini teman-teman sering lupa. Hal ini teman-teman sering kelupaan. Kemudian terakhir, saudari kandung tadi masih sama. Kasih berapa? Kalau ada anak, ada cucu, kasih berapa tadi? Oke, namanya apa? Asobah. Ada 2 asobah. Asobah mana yang lebih kuat? Saudari kandung. Ini coret. 24. 3. 4. Oh, 2. 4 ya, betul ya? Terus 12, 4. Total? Sisanya? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Walhamdulillah. Antum berhasil melalui. Jadi teman-teman dengan Allah Subhanahu wa taala demikian. Pokoknya teman-teman ketika mengerjakan kasus waris, hal yang pertama kali harus ditanamkan dalam pikiran kita, teman-teman dengan Allah Subhanahu wa taala, tentukan terlebih dahulu apakah asobah ataukah ashabul furud. Kalau sudah didapatkan asobah dan ashabul furud, tinggal dibuang asobahnya, sisakan hanya 1 asobah. Kemudian yang sederajat dengan asobah yang dibuang, ikut dia apa? Dihilangkan. Setelah itu tinggal diselesaikan ashabul furudnya. Dan menyelesaikannya, selesaikan terlebih dahulu dari 6 orang yang kita sebutkan. Berarti cuma tinggal suami, istri, ibu, bapak, dan anak perempuan. Kan asobahnya kemungkinan itu. Selesaikan. Dan kalau sudah ada, ashabul furud yang tadi kita sebutkan tadi, ada ibu, bapak, istri, suami, anak perempuan, kalau sudah ada, maka yang lain sudah tidak perlu dihitung lagi. Jelas pasti nggak dapat warisan. Itu konsepnya yang dari awal kita sebutkan. Kalau sudah ada 5 dari 6 tadi kita sebutkan, itu sudah konsep utama. Sudah nggak perlu mencari ahli waris lain. Kalau ternyata nggak ada, baru kita bisa tentukan tuh ahli waris yang lain jatahnya berapa sesuai dengan syaratnya. Teman-teman sampai di sini, insya Allah bisa dipahami ya. Alhamdulillah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15 ya, kurang 2 menit lagi, dan sepertinya kita juga sudah sangat-sangat kelelahan. Sudah cukup ya kan? Ya, otaknya sudah panas. Orang itu konsen itu maksimal paling cuma 2 jam. Diminta dipaksa konsen sampai 4 jam lebih ya kan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia dan juga di akhirat. Dan jangan lupa teman-teman Allah Subhanahu wa taala, ini sudah tahu konsep menghitung ilmu waris, tinggal diperbanyak untuk apa? Latihan. Cara latihannya tadi teman-teman Allah Subhanahu wa taala, teman-teman membuat latihan soal sesama teman-teman, kemudian dikerjakan. Untuk mencocokkan, teman-teman bisa memakai kalkulator waris. Nanti akan ketemu. Cukup di kalkulator waris itu teman-teman melihat jatahnya itu berapa. Karena di kalkulator waris biasanya cuma disebutkan jatahnya saja 16, seper 6, seper 8, seper 3. Nah nanti tinggal dilihat di buku. Kok dia dapat seper 6, sementara saya ngerjakan kok saya kasihnya 2/3. Kemudian teman-teman lihat lagi, oh iya ternyata syarat yang saya kerjakan keliru. Saya memberikan syarat yang tidak sesuai. Begitu, bisa dipahami ya? Jadi teman-teman ngerjakan, setelah itu untuk mencocokkan, teman-teman tinggal lihat di mana kalkulator waris. Bisa dipahami ya teman-teman? Allah SWT, alhamdulillah. Saya kembalikan lagi ke moderator, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman semuanya yang sudah hadir belajar di tempat ini. Dan juga saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada kekeliruan dan kesalahan, baik disengaja atau tidak disengaja. Dan semoga Allah SWT mempertemukan kita kembali. Jika tidak di dunia, semoga Allah mempertemukan kita semuanya nanti di akhirat kelak. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.